Untuk peserta rapat, silakan maju selamat belakang. Supaya apel segera dimulai. Laki-laki di sebelah utara membentuk baris. Pengguna apel masih di lapangan. Laporan. Penghormatan kepada pemimpin apel. Penghormatan umum. Tanda peserta diikuti oleh peserta lain. Mudah-mudahan anaknya sukses. Dalam pada hari ini, yang pertama ingin kami sampaikan pada para panitia, siswa setingkat 10 besar Jawa Timur untuk ujian nasional. Mana untuk Kabupaten Malang, SMP 4, SMK 1 Duren, SMK 1 Kepanjen, SMA Kepanjen adalah SMA yang mendapat penghargaan. Anda akan dibina untuk menjadi manusia yang soleh solehah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhirnya siswa baru peserta didik baru tahun ajaran 2013-2014 secara resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna as-salawat wa min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Amin ya rabbal alamin. Laporan. Bubarkan. Masuk ke SNM
Nggak ada. Masuk di sini nggak ada. Atau siapa yang mau mewakili? Berkomentar, ayo. Nah, oke. Saya bermotivasi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pengalaman baru dan teman-teman yang baru. Iya, pegang aja. Ya. Yang pertama ingin mendapat ilmu, kemudian ingin mendapat teman baru, pengalaman baru. Tepuk tangan. Mengapa? Salah satu syarat harus jauhi narkoba. Jauhi narkoba, apalagi menggunakan, tidak boleh. Kalau kamu sekali menggunakan, maka otakmu akan teler. Dengan rusaknya otak kamu, berarti kamu tidak bisa menerima pelajaran apapun. Setuju? Saya tanya lagi, dari sekian anak ini yang pernah mendapat sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba, siapa? Ngaco? Ngaco, semua, ayo ngaco. Sudah? Sudah muat? Nah, saya minta perwakilan satu yang pernah mendapat sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba. Maju. Apa narkoba itu? Ayo. Maju. Waktunya 15 menit. Sehingga harus maraton. Yuk. Mbak, anunya, mic-nya. Siapa berani apa? Narkoba. Yuk, maju. Masa nggak berani? Tepuk tangan. Menurut saya, narkoba adalah obat paling terlarang oleh negara dan terlarang oleh agama. Karena narkoba bisa merusak sistem syaraf dan memperlancar kerja otak. Iya, tepuk tangan. Salah nggak dihukum aja kok takut. Ya, supaya akrab saya di depan ini. Adik-adik sekalian, generasi 45 menghadapi satu permasalahan nasional, yaitu ingin bebas dari cengkraman penjajah. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, ditambah lagi 3,5 tahun dijajah Jepang. Setelah merdeka, generasi 45 sampai 80-an dihadapkan satu permasalahan, keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Karena pada waktu itu pendidikan belum semaju seperti sekarang ini. Setelah masuk era globalisasi, Anda sebagai generasi dalam era globalisasi ini, ada satu permasalahan yang adik-adik harus bisa jawab dan harus bisa atasi. Apa itu? Adalah perang melawan ideologi, perang melawan penjajahan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perang dalam melawan sifat hedonisme, di mana segala kehidupan diukur dengan materi, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kepersatuan dan kesatuan, nilai-nilai kebangsaan mulai luntur. Anda sekalian akan diancam oleh sifat hedonisme. Itu semuanya akan memancing kehidupan manusia yang glamor, yang pada gilirannya anak-anak terjerumus dalam budaya yang keliru, tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Pelecehan seksual, aborsi, dan lain sebagainya
sebagainya, trafficking, penjualan wanita terus marak meningkat. Ini semuanya adalah pengaruh negatif daripada kemajuan teknologi informasi. Kalau itu disalahgunakan, barang-barang, alat-alat manusia yang modern itu akan menghancurkan peradaban manusia, termasuk penyalahgunaan obat-obat terlarang, yaitu narkoba. Untuk itu adik-adik sekalian, agar adik-adik mempunyai gambaran dalam hidup di masa era globalisasi ini, bagaimana wajah remaja kita akhir-akhir ini, dan Anda sebagai remaja harus bagaimana ini nanti. Mari kita lihat tayangan potret buram remaja kita, dan Anda bagaimana nanti dalam menyikapi, dalam memasuki sebagai siswa yang hebat. Dari 4.500 remaja sudah tidak terawat lagi. Saja bocah-bocah kecil jadi korban pelecehan yang dilakukan remaja. Siapa yang menduga bocah kecil ini menjadi korban pencabulan? Ya, adik-adik, dimaknai pesan moral yang mau disampaikan di dalam tayangan ini. Jangan dimaknai porno aksinya. Mendapatkan hasil yang mencerahkan. Dari lebih 4.500 remaja yang disurvei, 97% mengaku pernah menonton film porno. 93,7% remaja SMP dan SMU mengaku pernah ciuman serta petting. Yang lebih menyeramkan lagi, 62,7% remaja SMP mengaku sudah tidak perawan lagi, dan 21,2% remaja SMU mengaku pernah melakukan aborsi. Ya, stop. Adik-adik sekalian, dari 4.000 sampel yang dijadikan penelitian, dari 3.500 sekian, hasilnya seperti itu. Inilah potret remaja kita zaman sekarang ini. Apa Anda akan ikut-ikutan seperti itu? Tidak ya? Kalau tidak, impian kita akan berantakan dan akan tidak terwujud. Dari dampak itu semua, maka terjadilah angka aborsi makin meningkat akhir-akhir ini. Coba kita lihat film ini. Ayo, patut kita renungkan bersama. Iya, adik-adik pada waktu kecil seperti
tempat sampah yang tidak dikendaki oleh orang tuanya, dibuang di tempat sampah juga. Seharusnya dalam keadaan sempurna seperti ini, tapi oleh orang tua tidak dikendaki lahir di dunia dengan sempurna. Ya, sudah keadaan sempurna, dilahirkan dalam paksa dan meninggal. Itu ditemukan sudah membusuk di tempat sampah. Sudah umur 8 bulan, harus dikeluarkan dan dibunuh oleh ibunya. Itu dibuang di pinggiran jalan. Lahir dalam keadaan sempurna, tapi memang dikehendaki supaya meninggal. Itu dikeluarkan hanya satu persatu organ tubuh dari rahim ibunya, dari kepala. Ini masih dalam usia 4 bulan harus dikeluarkan. Ini dibuang di pinggiran jalan penuh dengan lekam dan arinya. Ini masih umur 5 bulan. Iya. Ditemukan sudah membusuk. Itu begitu bayi mungil dibuang di tempat sampah. Ya, Mas, cukup. Ketika ia pergaulan yang bebas, tidak terkendalikan diri, ketika ia masa puber yang tidak disalurkan dalam kegiatan positif, maka mengalami kecelakaan seperti ini. Harusnya jika pelajar sudah terkandung ya seks bebas, dia tidak boleh melakukan seperti itu. Masa enaknya aja, terus udah ada anaknya dibunuh, dimatikan. Berarti kan sama saja dia tidak mau bertanggung jawab. Maka dari itu kita harus bisa sangat bisa memfiltrasi diri sendiri. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lubang hitam yang bisa menghalangi kita menempuh cita-cita. Terima kasih. Wait, di rumah nih, ya apa yang disarankan temannya di rumah nih dilaksanakan. Setuju? Nah, gitu. Kalau siswa SMN 1 ke Panjen sampai ada yang hamil, matu kan? Matu. Ya. Ya. Sementara teman-teman kamu di Jakarta dengan biaya yang mahal sekolah, apa yang terjadi? Ayo lihat tawuran pelajar yang mengerikan itu. Jangan sampai terjadi di sekolah kita, apalagi pelajar di Kabupaten Malang memadukan wilayah kita. Lihat ini contoh yang jelek. SMA 70 dan SMA 6 kembali terlibat tawuran. Satu orang siswa SMU 6 harus dilarikan ke rumah sakit akibat kepalanya luka parah terkena benda tajam. Puluhan polisi yang di lokasi tak mampu berbuat banyak untuk menindak tegas pelaku tawuran. Mereka bersenjatakan pedang, giling, otak, bahkan ada juga yang menggunakan semprotan api.
70. Keramaian aksi tawuran antara kedua pelajar yang sekolahnya berdampingan ini membuat warga serta pedagang di sekitar lokasi menjadi geram. Mereka juga kecewa karena polisi yang terkesan lambat dan tidak mampu mengatasi aksi tawuran yang seolah sudah menjadi tradisi sejak puluhan tahun silam tersebut. Polisi selalu terlambat. Kenapa selalu terlambat? Aksi tawuran baru berhenti setelah hampir berlangsung selama 30 menit. Untuk mengantisipasi aksi tawuran susulan, sejumlah polisi berjaga-jaga di kedua sekolah tersebut. Sementara kedua orang korban pelajar SMA Sudrajat Jumanto dan Fadil Amanda Warman masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pusat Pertamina. Budi Tanjung, kontributor Jakarta. Ya. Ayo tepuk tangan. Nah, majalah sobek. Iya, jadi diharapkan kalian mendapatkan Wiyata Mandala. Itu diharapkan setelah menjadi siswa di sini Anda mempunyai sifat memiliki ya perasaan, memiliki sense of belonging, kemudian melindungi sekolah ini, sense of protecting, dan tentunya menjaga bagaimana sekolah ini bisa berkembang lebih baik, entah dari akademis maupun non akademis, karena prestasi SMA ini sudah membahana, gitu katanya Sahrine ya, sudah membahana, menggelegar gitu. Apa itu yang menggelegar? Satu, Pak Masturi hari Rabu atau Kamis ke provinsi diundang untuk mendapatkan penghargaan karena siswa SMA Kepanjen jurusan bahasa namanya Haidar Max dan Wahyuning Tias peringkat 8 dan 9 untuk hasil ujian nas program bahasa ya, se-Jawa Timur prestasi. Yang kedua, tahun 2011 atas nama Rizal mendapatkan Olimpiade Perak ya bidang kebumian 2011. 2012 anggota marching band, mungkin di antara pembina ini yang ada apa kakak-kakak ini juara 2 ya nasional dalam kegiatan marching band festival di Bali. Prestasi nasional juga. Ya. Kemudian salah satu dari siswa yang ada namanya Mas Yunas ya, walaupun tidak juara di provinsi, terpilih sebagai pemuda pelopor berlalu lintas tingkat kabupaten. Kemudian ada juga prestasi di Australian National Chemistry Quiz ya, namanya Jimmy kalau nggak salah, Jimmy sama semua ya, 2 orang ya, tingkat Asia Pasifik. Nah, sekarang kalian ditunggu prestasimu ya, dari sekian anak ini tunjukkan prestasimu. Saya lihat di pengumuman ya, mulai dari namanya Peter ya sampai ke berapa ya, 30 siswa, itu anak-anak yang luar biasa kecerdasannya ya, 35 ke atas untuk danenunnya ya. Ini anak-anak ini anak yang membawa nama baik SMA Panjen ke depan, tentunya juga nama keluarga gitu ya. Oke, siap ya? Ya. Terus visi, tadi sudah ada yang membahas masalah visi SMA Kepanjen. Nah ini ya, terciptanya keunggulan global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa dan lingkungan yang bertumpu pada budaya bangsa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa di situ muncul lingkungan? Karena komponen sekolah sudah bersaeko proyo ya, saeko proyo untuk menuntaskan program Adiwiyata di tahun 2013, sehingga muncul kata lingkungan di sana. Berikutnya, nah sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala diharapkan sekolah itu menjadi pengaman ya, menjadi guard sebagai tempat transformasi pendidikan yang aman dari pengaruh negatif. Saya kira cukup paham ini ya, madrasah, pondok, sekolah, lembaga pendidikan, semuanya ya, selalu menjadikan tempat yang kondusif untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, sebagai
dinamisator ya, sekolah itu. Jadi mengkoordinir pendidik ya, kalian tenaga kependidikan atau statik karyawan komite sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang tercantum di dalam visi. Apa tadi visinya? Siapa yang bisa menyebutkan visi tadi? Terciptanya keunggulan global dalam impact bahasa lingkungan yang bertumpu pada budaya bangsa serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mulai sekarang harus dipahami ya, visinya yang SMP itu boleh dikenang, tetapi visi sekolah baru ini harus dihafal, karena dengan hafal itu Anda punya keinginan untuk menciptakan, melakoni dan mencapai. Yang kedua, sekolah sebagai protektor ya, atau pencegah, yaitu memiliki daya tangkal pengaruh negatif dari luar yang dikoordinir oleh kepala sekolah sebagai manajemen, guru yang tugasnya mendidik, mengajar, memotivasi, mengarahkan, membantu dan lain sebagainya. Dan tentunya siswa, tujuan kalian di sini oleh orang tua kalian disekolahkan satu tugas, yaitu belajar, berkreasi ya. Kemudian apa, menuntaskan cita-cita. Nah itu ya, harus melalui S. Kalau SMA S berapa? Kamu sudah S berapa sekarang? S2, S3 ya, SD, SMP, SMA, S2, S3 kan. Kemudian komite sekolah tugasnya membantu memfasilitasi yang diceritakan oleh Pak Lukman tadi ya, sarana yang ada di sini, gedung yang kamu tempati ini adalah bantuan dari komite serta pemerintah kabupaten. Jadi gedung ini ya, gedung ini sebagian dibantu oleh pemerintah kabupaten. Saat itu kalau nggak salah 150 juta untuk mewujudkan gedung ini, sisanya sharing dari komite. Komite dari mana? Orang tua. Jadi orang tua nanti yang membiayai keseluruhan ya, mulai dari Pak Satpam sampai Pak Kebun ya, mulai dari urusan apapun semuanya dari komite. Berikut kegiatan transformasi pendidikan yang tadi ya, transformasi apa lagi tadi sebagai transformer. Yang kedua apa tadi? Apa namanya? Protektor tadi ya, dinamisator. Nah salah satunya bahwa sekolah itu menjalankan 3, dimanapun ya, sekolah itu 3 hal. Satu, intrakurikuler, penyampaian ilmu oleh guru di kelas. Kemudian co-kurikuler, penugasan kalian sebagai siswa oleh guru. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Istilahnya sekarang ganti, bukan ekstra tapi pengembangan diri. Pengembangan diri. Perlu diketahui di SMA Kepanjen ini ada sekitar 150 ya kegiatan pengembangan diri. 19 ya. Yang pertama yang wajib yaitu pramuka. Ini amanah dari Presiden SBY. Pramuka itu akan sekarang diwajibkan untuk seluruh sekolah. Kemudian ada namanya apa? Pasko ya? Iya, ekstra Pasko. Tepuk tangan untuk Pasko. Ekstra yang sering membawa nama SMA ini harum gitu ya. Yang kedua marching band SMA ya. Kemudian ada PMR Pengamanan Remaja. Kemudian ada kegiatan bela diri ya, ada 3 macam di sini bela dirinya. 1, merpati putih. Kedua, Porbikawa ya. Porbikawa atau dulu namanya Ishikawa ya. Porbikawa itu persatuan olahraga Ishikawa. Kemudian ketiga adalah taekwondo ya, taekwondo. Kemudian untuk di bidang apa namanya seni ya, ada teater, ada ekstra band ya. Kemudian keterampilannya ada tata busana, kemudian ada
apa lagi ya? Jurnalistik, nah, keterampilannya. Ada basket, ada sepak bola. Dulu ada pingpong, tapi peminatnya tidak ada, kita hilangkan. Seni tari, kemudian karawitan. Kita lihat karawitan, kalau nanti banyak yang berminat kita buka, gitu ya. Terus Mbak, administrasi sekolah, nah, terus nggak usah. Nah ini juga nggak usah ya, 7K ya. Kemudian nah ini ya, harusnya kalian itu sebagai siswa gitu ya. Harusnya sebagai siswa, harapan saya gitu ya, jadilah siswa yang best gitu ya. Best yang pertama B, yaitu be tough. Apa be tough itu? Tough, kial, kenyal gitu ya. Apa ya, tahan banting gitu ya. Pentol itu ya, pentol itu tadi antem nang tembok gak hancur, itu namanya top gitu ya. Apa ya, kenyal ya. Kuat, tapi bukan berarti dalam fisiknya, tapi dalam pemikirannya, dalam matanya, dalam karakternya gitu ya. Kemudian excel worldwide. Sekarang ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari sekolah ya, dari warnet, dari manapun. Oleh karena itu harus melewati batas dunia ya. Excel worldwide. Sekarang kamu buka ya HP-mu, search gitu aja sudah bisa melihat informasi dari dunia lain kan gitu ya. Berita bisa kita akses dari ya dunia lain, makanya bukan dari Indonesia atau Kepanjen. Kemudian yang penting lagi, sudah karakternya kuat, ilmunya itu sudah tembus langit ya, excel worldwide, tapi dia punya budaya bangsa gotong royong. Bung Karno itu ya pernah berdebat dengan para pemikir-pemikir Indonesia untuk merumuskan Pancasila. Pancasila itu kan pernah ya, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 5 dan sebagainya. Tapi kalau 5 sila tadi, mulai ketuhanan sampai keadilan, diringkes jadi satu. Misalnya butuh sila 1 saja, akademis maupun non akademis. Apakah selama ini dunia Kepanjen sudah tembus sampai dunia lain? Sudah. Tadi National Chemistry sudah. Tapi untuk IPO apa itu? IMO, IBU itu belum ya. International Biology Olympiad, International Mathematics Olympiad. Sekolah yang efektif itu terdiri dari 6. Pertama, kalau berarti working relationship, hubungan kerja yang kolaboratif, yang gotong royong tadi ya. Kemudian student center vision, mission and policy. Dari semua kebijakan sekolah, visi sekolah, misi sekolah harus berpusat pada kamu. Semuanya ya, Katolik juga begitu ya. Terus lanjut, tinggal sedikit, ada lagi. Nah, selain semuanya yang sudah saya sebut ya, kalian sebagai siswa harus paham bahwa di sekolah ini ada alat atau perangkat yang melengkapi kalian, yaitu buku induk siswa, daftar hadir siswa, jurnal kelas, dan buku nilai. Ini dipegang oleh sekolah. Buku induk masuk sekolah ini namamu sudah dicatat. Makanya kemarin kamu mengumpulkan semua berkas itu untuk dimasukkan buku induk ya, baru nanti 3 tahun dicoret karena bukan lagi warga sekolah, untuk diberi nomor induk siswa NIS. Kemudian daftar hadir siswa adanya di kelas, tanggung jawabnya sekretaris atau ketua kelas. Kemudian jurnal kelas yang mengisi juga ketua kelas atau sekretaris. Buku nilai dipegang guru. Apa yang dipegang siswa? Kartu pelajar, kartu pembayaran komite atau SPP, buku raport diberikan nanti semester sekali. Kemudian format izin. Nah ini ya, nanti kalau sudah di SMA sini harus paham, keluar sekolah, masuk sekolah karena terlambat ada aturannya, nggak boleh sebentar kayak di
sekolah sebelumnya ya. Seluntare kapur selunturing ya. Nah itu ada buku format izin masuk dan keluar kelas. Terus catatan tatip bagi siswa yang melanggar itu ada sanksinya seperti itu. Terus, nah di samping itu kalian harus akrab dengan namanya BK. BK ini yang membantu kalian, apalagi seperti kalian ini sangat butuh kehadiran BK. Kenapa? Karena kurikulum 2013 kalian itu langsung masuk ke jurusan IPA, IPS, bahasa. Sedangkan mbak-mbak ini baru dijuruskan mereka setelah 1 tahun. Itu aja masih ketidakpuasan ada. Yang IPA maunya ke IPS, yang IPS mau ke bahasa, bahasa mau IPS, mulek. Padahal sudah setahun, apalagi kalian masih hari Kamis itu sudah KBM, kegiatan belajar mengajar hari pertama. Kamu sudah IPA, IPS, bahasa, bahasa, IPS, IPA, IPA, IPS, bahasa, bahasa, IPS, IPA. Sudah. Kira-kira puas enggak kamu nanti? Nah, sekolah sekarang ini lagi pusing. Si A ini dijurus menang opo, si B dijurus menang opo, gitu ya. Sekolah akan mengumpulkan data. Jadi pada saat kamu daftar dulu kan kamu mau menuliskan ya programnya IPA, IPS atau bahasa kan gitu ya, pilihan satu apa, kedua apa. Itu nanti data digabung dengan hasil tes psikologi. Karena di tes psikologi itu muncul IQ dan muncul rekomendasi jurusan. Itu nggak bisa dibohongi. Ya, sepinter apapun kamu mengkamuflase data itu tidak bisa dibohongi. Kalau sudah ke IPA ya IPA. Sudah ya, sudah 1-3 ya. Yang satu nanti hari Rabu atau Selasa besok sekolah akan mengedarkan pada kalian setelah lulus SMA. Kalau kalian mau ke perguruan tinggi mengambil jurusan apa? Teknik, kedokteran, hukum, ekonomi, administrasi, manajemen dan sebagainya. Kalau kalian sudah lulus dari perguruan tinggi, profesi apa yang akan kamu ambil? Akabri, dokter, guru, dagang, nelayan, pengangguran dan sebagainya, gitu ya. 4 data itu tadi digabung jadi satu, disamakan dengan keinginanmu tadi. Keinginannya pertama ke IPA, rekom dari Unmer, anak ini harus ke bahasa. Cita-citanya menjadi ahli teknik, gitu ya. Bisa orang cocok gitu, bingung gitu ya, karena bahasa. Ini ke IPS, ini lah. Maka yang itu yang bingung. Tapi kalau misalnya ya pilihan pertama adalah IPA, cita-cita menjadi dokter, rekom dari Unmer IPA. Kemudian setelah lulus SMA jadi apa? Dokter, pasis IPA, plung. Enggak, papat enggak cocok yang level. Cita-cita apa? Keinginan bahasa, rekom dari Unmer ke IPS. Setelah ke perguruan tinggi masuk ke kedokteran. Cita-cita menjadi istri dokter, apa-apa lagi jadi istri dokter nggak masalah, gitu ya. Sudah ya, sampai di situ aja, habis ya. Iya, thank you very much, ya. Oke, kita tarik tangannya ke atas. Smaneka, best, Smaneka, best, Smaneka. Biasanya banter, ayo, poso-poso, Smaneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ayah selamat pagi, otak ibadah sampai nanti. Selamat belajar dan penuh semangat, rajinlah belajar.
itulah tandanya murid budiman. Kok Budiando? Iya, nggak pernah habis-habisnya kalau materi sopan santun itu selalu diberikan kepada siswa dalam masa orientasi sekolah. Cuman saya berpikir dari siswa 34 kali 10 340 tambah 20 360. Semoga menjadi anak yang sukses semangat lulus 2016. Saya harus menyampaikan sekarang itu karena apa? Takut kalau kalian itu masuk di Semanekan karena orang tua, karena teman, karena pacarnya di sini, Bu. Gak apa-apa, sudah besar. Nanti kalau nggak boleh pacaran, bahaya tambahan, ya. Nah, dari masukan yang ada, tolong kalian persiapkan mental, kesiapan belajar dulu sebelum ke sopan santun. Saya tadi ada rapat nyelonong, kesiapan belajar sukses bagi anak-anak. Tentunya di situ persiapkan secara psikologi. Sebelum ke psikologi, perkenalkan di depan ini namanya Bu Kastina, bocah deso. Dono Mulyo lahir 63, sekarang sudah usia 50. Tahun depan seksi sekali. Saya kecici. Iya toh? Sekarang sudah 50 di depan kalian. Berarti kalau Allah memberi umur panjang, barokah, saya bisa menunggu kalian 3 tahun, nambah 7 tahun lagi mungkin adik-adik Anda. Jadi masih 10 tahun kalau di usia 60 pensiun. Nah, di sini saya berharap anak itu harus berpikir ke depan. Kalian 10 tahun lagi, nggak 10 tahun, sekarang aja Kabupaten Malang sudah berada di Kepanjen. Kalian mau ke Australia, Amerika, atau Ameriki? Temeriki mawon, Bu. Karena nggak boleh jauh-jauh sama orang tua. Tapi tolong, semangat belajar harus ada. Secara psikologi, ya, secara psikologi saya menyampaikan, tolong didengarkan. Secara psikologi, peserta didik persiapkan fisik. Fisik itu masih cilik, masih gede, yang penting awake sehat. Jangan lupa, yang jauh dengan orang tua belajar mandiri. Mandiri dalam artian mandi sendiri, umba-umba deh, maem deh, ngendok deh. Secara fisik saya harus sehat. Secara emosional, anak harus cerdas emosi. Orang inteligensinya bagus. Saya dengarkan tadi dari Pak Gito 115 sampai batas reguler 125. Berarti itu anak-anak yang superior atau anak-anak yang average, rata-rata positif. Berarti kalian itu anak yang bagus. Anak yang nggak perlu ada, aduh, aku kok takut sekolah di sini. Akhirnya nggak sampai 1 semester minta mengundurkan diri. Kok nggak eman? Kok nggak eman? Hah? Secara fisik saya persiapkan, secara emosional saya nggak akan bersaing dengan teman, tapi saya harus memiliki apa? Pribadi yang percaya diri dengan dirinya sendiri, anak. Nggak usah karena teman. Salah. Kalau pergaulan oke.
Nah, kemudian secara intelektual, kalian anak-anak SMA Negeri 1 Kepanjen, anak-anak pilihan dari sekian ratus, katakan 600 saja, yang diambil 340, berarti yang 260 kemana? Kan kasihan juga, kan harus mengambil sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Kepanjen, atau mungkin ke kota. Kalian sudah berada di SMA Negeri 1 Kepanjen, nggak sombong. Pilihan perguruan tinggi